Bisa dimulai. Cek, cek. Cek, cek. Silakan masuk. Halo, halo. Udah wis naik urung linknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa ya. Halo. Oke. Bisa didengar nggak suara saya? Halo. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Ya. Bisa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa'ala alihi washabihi wa mawala mabada yang saya hormati semuanya. Mahasiswa 2 IK, 2 IK KKA. Puji syukur karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan kita, pertemuan yang pertama. Pada pertemuan malam hari ini saya terlebih dahulu minta maaf karena semestinya pertemuan ini akan kita laksanakan pada hari Rabu malam Kamis ya, Rabu malam. Berhubung ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya tinggalkan, saya mohon untuk dengan ikhlasnya untuk kelas ini untuk bisa mengganti di waktu yang lain. Dan ternyata saya cek jadwalnya kelas kita ini sangat padat ya. Mulai dari Senin sampai dengan Kamis, dimulai dari jam 4 sampai jam kedua ada semuanya, sehingga saya agak kesulitan untuk mengganti di waktu yang lain. Akhirnya saya hanya nemu
hari Jumat malam ya, atau malam Sabtu. Dan itu yang pertama saya sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini karena digeser waktunya. Tapi karena memang kelas kita ini kelas yang agak susah untuk bisa menemukan titik temu jadwal ya. Sebenarnya ketika tidak ada masalah bagi saya juga tidak bermasalah ya. Tapi karena misalnya ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya tinggalkan, pada akhirnya saya harus menggeser jadwal. Perlu diketahui juga untuk hari Rabu depan, Rabu besok itu sepertinya juga tanggal merah ya. Coba saya buka lagi untuk kalender ya. Rabu besok itu sepertinya tanggal merah. Coba ada yang bisa konfirmasi nggak memang tanggal merah nggak di situ? Rabu besok. Iya, Pak. Hari raya Nyepi ya. Nah ini kalau misalnya hari Minggu ini kosong, saya susah gantinya karena minggu depan juga tanggal merah. Nah untuk itu, untuk yang minggu depan karena tanggalnya itu tanggal merah, saya juga nggak tahu nanti kita menggantinya di hari apa. Karena memang kelas kita itu kan kelas yang karyawan agak susah juga untuk mempertemukan semuanya. Paling kita waktunya seperti ini. Tapi besok itu sudah puasa ya. Kalau ketika kita geser di hari Jumat depan seperti ini Zoom, kita itu juga kita sudah berpuasa juga sepertinya sedang raweh. Nah, untuk itu saya belum bisa menentukan kapan gantinya untuk minggu depan. Ya, mungkin nanti diganti di sesi akhir ya. Diganti di sesi akhir nanti setelah sepertinya akan ada minggu tenang atau akan ada minggu tekun. Nah, untuk itu untuk minggu depan kita atau saya tidak bisa menentukan kapan gantinya, paling setelah akhir di pertemuan-pertemuan ini. Begitu ya. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Oke, siap ya. Kemudian untuk malam ini sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perkenalan, kemudian yang kedua kontrak kuliah, dan yang ketiga nanti adalah penugasan. Namun berhubung Zoom itu agak susah juga untuk untuk membagi penugasan. Untuk penugasan kita geser ke pertemuan offline ya, ke pertemuan offline beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Saya juga perlu saya sampaikan untuk Zoom atau untuk online ini diperbolehkan 2 kali sebelum mid semester itu maksimal 2 kali 2 kali online. Berarti sisanya yang 5 kali adalah offline. Setelah mid semester hanya diperbolehkan maksimal 2 kali online, selebihnya adalah offline. Nah, untuk itu kita akan menyampaikan kaitannya dengan penugasan, pembagian tugas, dan lain sebagainya, itu nanti pada saat kita pertemuan online. Kalau minggu depan jelas atau hari Rabu besok itu jelas kosong, kita di Rabu berikutnya kita akan menyampaikan kaitannya dengan pembagian tugas dan penugasan. Kemudian yang pertama, hari ini kita perkenalan, kemudian yang kedua kontrak kuliah. Saya akan share untuk materinya. Untuk absen bagaimana, Pak? Oh iya, sebentar. Coba ada yang bisa buka e-learning? Ada nggak yang sudah buka e-learning? Sudah, Pak, sudah. Bisa nggak presensi?
Tadi belum ada, Pak. Belum ada presensinya. Oke. Ya, sebelumnya untuk untuk presensi itu tadi sebenarnya sudah saya share, saya mungkin lupa untuk membuat jamnya atau mungkin tidak keluar. Nah, untuk presensinya di kelas ini sudah buat grup apa belum? Halo, kelas ini sudah ada grupnya belum? Grup kelas yang mata kuliah kita? Belum Belum. ada. Tolong nanti dibuatkan nanti yang jelas untuk karena malam ini ada sedikit darurat untuk presensi yang jelas untuk malam ini saya buatkan keringanan semua saya anggap masuk ya, semua saya anggap masuk keringanan malam ini karena ini juga ada pergeseran yang waktunya agak susah. Kemudian untuk e-learning memang belum bisa dibuka atau gimana? Untuk materi kontrak kuliahnya sudah bisa dilihat belum? Coba yang buka e-learning. Untuk kontrak kuliah bisa. Sudah bisa, Pak. Tapi Sudah. yang belum bisa adalah yang presensi ya. Oke, untuk yang kontrak kuliah ini kebetulan saya belum bisa buka materi yang akan saya share. Oke, ini ada trouble di komputer saya. Untuk perkenalan, saya sampaikan nama saya Hidayat Haji Pambuti. Kemudian untuk mata kuliah yang saya ampu, ini ada trouble, saya tidak bisa share. Mata kuliah yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam, sehingga teman-teman semuanya yang tidak beragama Islam itu tidak wajib mengikuti perkuliahan ini, ya, bagi yang non-muslim. Tapi ketika ada non-muslim dan ingin masuk di kuliah ini, itu diperbolehkan. Jadi sifatnya sunnah, nggak wajib. Bagi yang muslim, ini semuanya wajib. Boleh mengikuti mata kuliah ini bagi yang non-muslim, tapi nanti untuk penugasan, kemudian untuk UTS, untuk penilaian dan sebagainya, itu nanti tidak saya sampaikan atau tidak saya berikan, karena nanti ada mata kuliah tersendiri, misalnya yang Nasrani, ada dosennya tersendiri, yang agama lain juga nanti akan ada tersendiri. Kemudian yang kedua, saya masih perkenalan ya, karena saya nggak bisa buka di coba nanti saya buka dulu. Semoga bisa, ya sabar nunggu sebentar.
Oke, bisa dimonitor? Halo? Iya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa dimonitor? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke. Ini seperti yang saya share, kita insya Allah nanti akan ada tatap muka sebanyak 14 kali tatap muka, yaitu tatap muka yang sebelum mid semester atau sebelum UTS. Ya, sebelum UTS nanti 7 kali tatap muka, setelah UTS juga nanti 7 kali tatap muka. Nah, hari ini pertemuan pertama sebagaimana di kontrak, yaitu untuk perkenalan, kemudian pendahuluan, kemudian kontrak kuliah. Pertanyaannya adalah mengapa ada kontrak kuliah? Ya, kontrak kuliah ini dimaksudkan bahwa selama kita melaksanakan tatap muka, 14 kali tatap muka, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari, itu sudah jelas ya. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga sampai terakhir itu apa. Itu yang pertama. Ada kejelasan tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada kejelasan tentang rambu-rambu yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan. Rambu-rambunya apa. Ya. Kemudian terdapat kejelasan nanti cara penilaian, unsur-unsur penilaian itu apa saja, A, B, C, D, E, F, ada 6 unsur penilaian atau 5 unsur penilaian, sehingga nanti dari mahasiswa itu jelas, saya itu dapat nilai A, B, atau C, itu karena apa. Ya, kita sudah tahu semuanya. Kemudian termasuk diantaranya yang perlu saya jelaskan bahwa presensi kita, kehadiran kita dalam satu semester, misalnya kehadiran sebelum UTS itu minimal 4 kali, ya minimal 4 kali hadir atau maksimal ketidakhadiran itu maksimal 3 kali. Jadi sebelum mid semester harus betul-betul dirinci, betul-betul diperkirakan nanti saya tidak hadir maksimalnya 3 kali. Kemudian konsekuensinya apa ketika ketidakhadiran lebih dari 3 kali. Ini yang perlu kita pahami bersama sehingga tidak menjadikan kesalahpahaman ya, bahwa ketika ketidakhadiran itu lebih dari 3 kali, maka nilai UTS-nya itu 0 otomatis ya. Nilai UTS-nya 0. Atau misalnya setelah mid semester ada ketidakhadirannya lebih dari 3 kali, maka nilai UAS-nya itu 0. Ini sangat disayangkan. Untuk itu, monggo bersama-sama kehadiran itu kehadirannya maksimal 4 kali. Ya. Baik, kemudian jadwal kita adalah malam Kamis atau atau hari Rabu malam. Ya, ini karena jadwal darurat kita geser. Kemudian pertemuan itu adalah karena kita 2 SKS, pertemuan kita itu 100 menit. 1 kali TM, tatap muka, 100 menit. Berarti kalau kita masuk jam 18.30, maka kita akan keluar jam 20 lebih 10 menit. Normalnya seperti itu. Ya bisa kurang, kadang-kadang bisa lebih, tergantung situasi dan kondisi pembelajaran. Itu pentingnya mengapa kita harus kontrak kuliah, biar terjadi kejelasan. Saya menyampaikan sesuai dengan kontrak kuliah, kalian semua mahasiswa mendapatkan sesuai dengan apa yang ada, apa yang dikuliahkan secara kesepakatan kita. Kemudian pertemuan minggu depan atau pertemuan kedua, kita akan membahas tentang manusia. Membahas tentang diri kita sendiri. Ya, apa itu manusia? Manusia itu diciptakan oleh Allah itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Nah, kemudian juga apa yang menjadi tujuan akhir daripada manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya itu ada 2 macam.
tujuan jangka pendek, kemudian juga tujuan jangka panjang. Nah, manusia itu kalau dibagi menjadi manusia itu dibagi atau sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada, maka manusia itu yang ada dibagi menjadi dua. Satu, manusia. Manusia berarti makhluk. Yang satunya, bagian yang satu itu disebut kholik. Yang ada dibagi hanya menjadi dua. Adalah makhluk dan kholik. Apakah itu makhluk? Pertanyaannya. Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Kemudian yang menciptakan disebut dengan kholik. Yang menciptakan. Kholik itu dalam konsep Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kenapa disebut menciptakan? Ya, menciptakan secara filsafati itu adalah creatio ex nihilo. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Menciptakan itu hak prerogatif Allah. Maka apa saja yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, itu kategorinya adalah makhluk. Termasuk diri kita. Kita dulunya tidak ada. Kita dulu punya tanggal lahir, kapan saya lahir. Ya, mungkin tahun 2000, mungkin tahun 2001, 2002, dan sebagainya. Itu berarti awal keadaan kita. Nah, dari situlah kemudian kita menjadi ada. Sama yang lainnya juga sama. Bumi ini dulunya tidak ada. Alam semesta bahkan dulunya juga tidak ada. Malaikat dulunya tidak ada. Surga dan neraka dulunya juga tidak ada. Nah, sekarang menjadi ada. Artinya bahwa itu semua yang saya sebutkan itu masuk kategori makhluk. Manusia bagian dari makhluk. Manusia dulunya tidak ada. Sekarang ini ada. Ya, kita semua dulu tidak ada. Kemudian sekarang ini ada. Suatu saat nanti, suatu saat kelak, entah kapan waktunya, kita menjadi tidak ada. Nah, itu bagian dari makhluk. Kita sebagai makhluk yang dalam konteks yang terbaik. Kita akan bahas besok pada pertemuan kedua. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini. Makanya kita mesti harus tahu kemanusiaan kita, arti kemanusiaan kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu arti kemanusiaan kita, maka perilaku manusia sebagai makhluk yang terbaik, sebagai makhluk yang teristimewa, maka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Kholik. Itu pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang agama. Ya, kita akan membahas tentang agama. Agama itu jumlahnya itu sangat banyak, ya. Sangat banyak. Di Indonesia itu juga ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, kemudian ada satu lagi adalah ada Konghucu. Kemudian di Indonesia itu juga banyak kepercayaan. Kepercayaan itu setingkat di bawah agama, karena agama ini sudah disahkan oleh pemerintah. Dalam KTP nanti akan keluar agama, misalnya Islam, agama misalnya Kristen, agama Katolik. Tapi kalau kepercayaan tidak. Misalnya kepercayaan ya Dharma Gandul misalnya, kepercayaan mengikuti agama Kapitayan dan lain sebagainya. Nah, agama ini pada dasarnya di dalam sejarah awal agama itu adalah agama tauhid, ya. Ada disebut agama tauhid. Kemudian ada juga konsep agama monoteis. Kalau yang lain ada yang disebut agama politeis.
Apa itu agama monoteis? Agama monoteis adalah agama yang menyembah satu Tuhan. Agama politeis adalah agama yang menyembah beberapa atau banyak Tuhan. Nah, bedanya apa dengan tauhid? Monoteis itu bedanya apa dengan tauhid? Kalau tauhid jelas pasti monoteis. Tapi setiap monoteis belum tentu tauhid. Islam itu agama monoteis dan agama tauhid. Agama tauhid adalah agama yang mempercayai la ilaha illallah. Maka disebut agama tauhid. Awal agama di dunia ini adalah agama tauhid. Nabi Adam ketika dilahirkan, ketika Nabi Adam diciptakan, maksud saya, Nabi Adam ketika diciptakan, kemudian tinggal di surga untuk beberapa waktu, kemudian karena digoda oleh syaitan dan iblis, kemudian turun ke bumi. Dan di bumi kemudian beranak pinak dengan Hawa. Ya. Hawa juga hidup bersama Adam di surga sebelumnya. Kemudian di situ ketika punya beranak pinak, kemudian juga menyampaikan ajaran agamanya, yaitu agama tauhid, yaitu pokok kepercayaan agama langit, agama samawi adalah la ilaha illallah. Ya. Nabi Adam membawa misi akidahnya adalah la ilaha illallah. Misi tauhidnya la ilaha illallah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kemudian sampai dengan Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad SAW, konsepnya adalah, konsep akidahnya adalah konsep la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Perbedaannya adalah pada cara tata peribadahan yang satu dengan yang lain sedikit berbeda, sedikit ya. Artinya kemudian disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kalau agama itu adalah agama tauhid. Kemudian menjadi agama tersebut ada yang menjadi penyembah berhala, ada yang menjadi penyembah matahari, menyembah bulan, menyembah laut, menyembah api, dan lain sebagainya. Itu karena perjalanan berikutnya. Besok kita akan bahas di situ. Mengapa dari agama yang satu, dari agama tauhid menjadi agama yang bermacam-macam. Itu kenapa? Sejarahnya bagaimana begitu. Kemudian agama ini, tadi saya sebutkan, ada dua kategori. Pertama adalah agama samawi, yang kedua agama alamiah. Agama samawi dan agama alamiah. Kemudian agama samawi itu agama langit. Ya, agama langit. Agama yang diwahyukan dari langit kepada para nabi. Kemudian agama alami, agama yang itu hasil pemikiran akal manusia. Besok kita akan bahas agama samawi contohnya apa saja. Agama alami contohnya apa saja. Kemudian setelah kita membahas tentang agama itu dikategorikan menjadi dua, kita akan membahas mengerucut kepada pembahasan tentang Islam. Ya. Islam itu termasuk agama samawi. Karena agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah menjadi tidak syakwa sangka, tidak ragu-ragu. Karena kita tahu, oh agama seperti kategorinya ini, oh Islam itu masuk kategori agama langit atau agama samawi. Itu. Nanti kita akan bahas tentang Islam, kemudian tentang diturunkannya atau di sejarah Islam, kemudian kita bahas tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, konsep pembelajaran kita, salah satu yang harus kita pahami bersama adalah kita
saling menghargai, ya, kita saling menghargai antar umat beragama dan umat seagama. Kita menghargai yang tidak beragama Islam, kita menghargai agama Nasrani, kita menghargai agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ya, kita tidak menyalah-nyalahkan agama lain. Ya, Kristen salah misalnya, Hindu salah misalnya. Tidak seperti itu. Konsep kita adalah konsep toleransi. Bagi yang tidak beragama Islam, silahkan saja. Kita tidak akan saling menghina, ya, merendahkan ataupun meremehkan. Karena di dalam tatanan beragama, antar umat beragama ada di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itu satu. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita, arah dan ruhnya adalah tidak atau saling menghargai umat seagama. Ya. Di dalam Islam ada beberapa, nyatanya ada beberapa madhab. Ya. Ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Hambali, ada Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanafi. Yang secara furu'iyah itu nyata-nyata ada perbedaan pendapat. Ya. Contohnya, kita itu mau puasa nih besok, nggak lama lagi. Insya Allah kalau tidak salah, hari Kamis besok kita sudah memulai puasa hari pertama, atau malam Kamis kita sudah memulai sholat tarawih. Ya, kita tahu bersama di dalam sholat tarawih itu ada di Indonesia khususnya, kalau dibagi itu jadi berapa? Ada yang 35 rakaat sebenarnya, ada yang 22, ada yang 11. Tapi kalau di Indonesia yang masyhur, yang sering dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, tarawih itu ya kalau enggak 23 ya 11 rakaat. Maka di sini kita dalam rangka toleransi umat seagama, kita tidak menyalahkan mereka yang tarawihnya 23 atau yang 23 menyalahkan yang tarawihnya hanya 11 rakaat. Silahkan, mau yang 23 ya silahkan, mau yang 11 juga silahkan. Tergantung dengan kebiasaan kita masing-masing di masyarakat. Contoh lagi, misalnya begini. Ada umat Islam secara umum, ada yang kalau sholat subuh itu dengan kunut. Ya. Break dulu adzan. Gempa, Pak, gempa. Ada gempa? Sempor, gempa, Pak, sempor. Sempor gempa ya? Ya, break dulu, break.
Ya, lanjut. Tadi adzan pertama sudah ya. Tadi yang gempa di mana ya? Halo. Sempor, Pak. Tadi ada yang gempa di mana? Gempa Kecamatan beneran. Sempor. Iya, Pak, beneran. Kelirong. Kecamatan, Pak, juga gempa. Oh, Gempanya sampai Cilacap, Pak. oh, ada yang Cilacap juga ini. Iya, keluarga aku ngabarin kena gempa Oh, katanya. gitu. Beberapa menit yang lalu ya, tadi saya nggak kerasa di rumah. Info sumber dari mana? Info sumber dari mana gempanya? Pada ya, Kulon Progo. Oh iya ya, semoga semuanya aman-aman saja ya. Karena Pulau Jawa bagian selatan itu memang rawan ya, rawan gempa. Sering terjadi gempa ya. Oke, lanjut. Tadi tentang Islam. Nah, kita tahu tentang Islam itu dari mana? Dari sumbernya. Ada 3 sumber pokok di dalam kita atau Islam. Sumber yang paling asasi, sumber yang paling mendasar, dan sumber dari segala sumber di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber utama. Sehingga di dalam umat Islam, semua umat Islam itu, ulama-ulama Islam dan cendekiawan Muslim itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang Al-Quran. Semua ulama-ulama itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang Al-Quran. Sama semuanya. Al-Quran bersifat qot'i. Kita menjadi atau merujuk sebagai yang paling pertama. Perbedaannya antar satu ulama dengan ulama yang lain itu tentang tafsir terhadap Al-Quran. Memang tafsir terhadap Al-Quran itu antar satu ulama dengan ulama yang lain seringkali berbeda. Nah, tafsir itu hasil pemikiran mufassir, ya, para ulama ahli tafsir, sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Namun tentang Al-Quran, ayat-ayatnya, surat-suratnya, dan lain sebagainya itu tidak ada yang berbeda. Maka kita akan membahas pada pertemuan yang kelima, Al-Quran itu seperti apa, definisinya apa, pengertiannya apa, kemudian sejarah diturunkannya seperti apa, isi kandungan Al-Quran seperti apa, itu kira-kira nanti. Kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-6, kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis ini pengertiannya adalah apa-apa yang datang dari Nabi. Ya, segala apa yang datang dari Nabi berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu menjadi sumber yang kedua. Kalau Al-Quran ini sumbernya dari Allah, ya, kalamullah. Maka karena itu adalah kalamullah, menjadi rujukan yang pertama, sumber yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini dari Rasulullah. Apa-apa saja yang disabdakan Nabi. Ya. Nabi bersabda. Nah, makanya besok pada saat kita pertemuan ke-6 akan membahas tentang bagaimana sih kita yakin, kita tahu bahwa itu dikatakan Nabi. Bagaimana sih suatu perbuatan kita yakin bahwa itu dulu pernah diperbuat oleh Nabi. Nah, itu nanti kita akan bahas tata caranya bagaimana para ulama-ulama ahli hadis itu meneliti hadis sehingga mereka berkesimpulan hadis ini sahih. Karena hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sah, yang yakin para peneliti tersebut, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai,
Mereka meneliti sebuah hadis dan berkesimpulan hadis ini sahih. Siapa yang mensahihkan? Mereka yang mensahihkan dengan meneliti sanadnya. Sanad itu adalah mata rantai periwayatan. Kemudian meneliti rawinya, orang-orang yang meriwayatkannya dari tiap tingkatan sanad. Dan yang ketiga, mereka telah meneliti tentang matannya. Matan adalah isi hadis. Itu kita akan berbicara dan menjelaskan tentang itu pada pertemuan yang ke-6. Kemudian pertemuan yang ke-7, kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad pengertiannya secara bahasa atau lughat atau lughawi berasal dari kata atau berarti sungguh-sungguh. Berasal dari kata ijtihada, yaitu sungguh-sungguh. Ya. Siapa mereka yang berijtihad? Mereka yang bersungguh-sungguh menggunakan akal pikirannya untuk mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu ijtihad. Nah, sekarang gampangnya itu seperti apa? Biar kita tahu apa sih itu ijtihad. Jadi begini, contohnya begini. Ada peristiwa ataupun perkara masalah yang dulu zaman Nabi belum ada, namun saat ini di era modern, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada masalah-masalah baru yang muncul. Contoh begini. Nabi Muhammad SAW, zaman beliau ada internet apa tidak? Tidak ada. Zaman Nabi nggak ada internet. Nabi punya akun Facebook nggak? Tidak. Nabi nggak punya akun Facebook. Nah, pernah bermain TikTok nggak? Nggak. Nabi nggak pernah bermain TikTok. TikTokan nggak pernah. Nah, zaman Nabi tidak ada hal ikhwal tadi, tapi sekarang ada. Maka karena Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang tidak pernah terjadi vacuum of law, kekosongan hukum, maka setiap ada perkara-perkara baru oleh mereka-mereka para ulama dicarikan solusi hukumnya. Sehingga muncul bagaimana hukum internet, bagaimana hukum Facebook, ya. Islam nggak bingung, oh Facebook seperti itu hukumnya boleh apa tidak. Besok kita bahas pada saat ijtihad. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Zaman Nabi, ya, zaman Nabi itu tidak ada orang yang operasi jenis kelamin. Kalau sekarang kan banyak, ya, pergi ke Thailand, di sana ada transgender tercantik sedunia. Kemarin baru nikah, ya, sudah jadi perempuan. Lebih cantik daripada perempuan yang asli. Dapat pengusaha muda yang kaya raya. Nah, di dalam Islam itu ada kaidah hukumnya. Boleh nggak orang koperasi jenis kelamin? Kayak Lucinta, Luna misalnya. Boleh apa tidak? Besok kita akan bahas pada waktu pertemuan ke-7. Atau misalnya, zaman Nabi tidak ada cangkok ginjal, ya, cangkok ginjal kan nggak ada, ya, transplantasi organ tubuh tidak ada. Tapi sekarang ada, ya, misalnya ginjalnya dicangkok, ya, kemudian hati dan lain sebagainya ditransplantasikan organ tubuh, mata didonorkan misalnya. Zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada. Nah, di dalam Islam mesti diketahui, harus diketahui hukumnya apa. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak bingung. Misalnya, zaman Nabi nggak ada rambut lurus, rambut keriting dilurusin, rebonding. Nggak ada di rebonding tadi. Tapi sekarang ada. Bagaimana hukum rebonding?
Nah itu, kalau kita berbicara tentang ijtihad, itu nanti kita akan asik sekali karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul perkara-perkara yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ini ada. Namun, harus dicarikan solusi hukumnya. Bagaimana hukum-hukum tersebut? Maka, kalau tadi Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu sumbernya dari Allah, kemudian al-hadis itu sumbernya dari Rasulullah, kemudian ijtihad itu sumbernya dari para ulama. Maka ijtihad menjadi yang nomor 3. Kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-8, itu UTS. Ujian tengah semester. Materinya mana saja? Materinya adalah materi kedua sampai dengan materi ke-7. Materi pertama hari ini tidak keluar di UTS karena nanti gampang jawabnya ya. Untuk soalnya tidak banyak, satu, jumlahnya itu tidak banyak, hanya 10 soal. Kemudian sifat soalnya juga tidak sulit, soalnya nggak sulit ya, soalnya gampang-gampang semua. Mungkin jawabannya yang beda-beda, ada yang merasa gampang, ada yang merasa sangat gampang ya, karena saya tidak suka memberi soal yang sulit-sulit. Saya pernah membuat soal, Pak, ini soal kok menyusahkan, nanti kalau menyusahkan dosa loh Pak, kayak gitu. Nah masa saya malah bikin soal malah bikin dosa ya. Akhirnya saya sepakati dan saya pikir-pikir ulang kalau saya mau bikin soal yang soalnya mudah, yang tidak membuat orang lain itu kesusahan dari soal itu. Ya, kalian sendiri sudah mungkin pekerjaan banyak, masih dikasih yang soal yang susah-susah. Nanti dikiranya saya zolim ya. Itu. Kemudian setelah open book sebelum pelaksanaan. Aduh. Itu kalau pas kemarin online, saya nggak tahu besok, untuk besok. Kalau kemarin masih online ya? Iya Bang. Nah, kalau masih online besok, itu open book. Tapi kalau offline, sepertinya close book kayaknya. Ya, kamu berdoa saja online ya. Amin. Allahumma. Amin. Tapi baik online dan offline, yakinlah bahwa soal itu mudah. Ya. Yang penting yakin. Ya. Mancing di jalan, jalannya ada kubangan, yang penting yakin. Ya. Atau kubangannya ditanami pohon pisang, nah, yang penting yakin. Lanjut ya. Nah, sekarang pertemuan setelah mid semester. Ada 7 kali tatap muka insya Allah. Kemudian yang tatap muka yang pertama atau yang ke-9, kita bicara tentang fikih atau ruang lingkup fikih. Fikih itu pengertiannya apa? Secara letterlet atau makna kata atau lughat, fikih itu berasal dari kata apa? Berarti secara lughat itu faham, tahu, ya. Orang yang faham, orang yang tahu tentang hukum-hukum di dalam syariah. Nah, gampangannya begini. Biar kalian lebih secara pikiran lebih mudah memahami dan mengenali. Ketika kita mau sholat itu ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, ada yang ada yang bersifat sunat, ada yang membatalkan, dan ada yang menjadi makruh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika kita sholat tidak sesuai dengan kaidah tadi, misalnya sembayangnya ben kepenak marep ngalor bae lah, umahku marep ngalor, wis aku sembayangnya marep ngalor. Pertanyaannya, sah apa tidak sholat itu? Sah apa enggak? Sembayangnya marep ngalor, tidak mustaqbilal kiblat. Sah enggak sholatnya kira-kira? Tidak. Tidak, Pasti tidak. tidak. Tidak.
Contoh misalnya, sholatnya itu terserah saya. Pertama kali itu salam. Habis salam itu tahiyat akhir. Habis itu tahiyat awal, ruku sujud sampai yang terakhir adalah niat. Diwolak-walik. Secara hukum tidak sah. Maka sholatnya itu harus sesuai dengan fikih sholat, aturan-aturan sholat, sehingga sholatnya sah, berpahala. Contoh lain misalnya, besok sebentar lagi kita puasa. Puasa itu sudah ada kaidahnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, sudah ada aturan. Boleh nggak puasanya biar gampang malam aja, mulai jam 8 sampai dengan jam 5 pagi kan enak. Kita tidur puasa, siangnya nggak puasa. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena fikih puasa atau fikih siamnya tidak begitu. Tidak sah. Maka puasa yang sah yang sesuai dengan fikih, yaitu fikih puasa. Kemudian misalnya beribadah haji. Itu sudah ada fikihnya. Ada fikihnya. Sekarang kita berangkat ibadah haji bisa enggak? Ya tidak bisa. Kenapa? Ya harus di bulan Dzulhijjah. Itu. Maka ketika sekarang kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, ibadah haji ya enggak bisa, enggak benar. Umrah paling-paling. Nah, itu namanya fikih haji. Kemudian yang pertemuan kedua atau ke-10 kita bicara tentang fikih muamalah. Muamalah ini secara umum berarti hablum minan nas, ya. Hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Ada hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Contoh ibadah yang bersifat hablum minallah, sholat. Sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Itu hablum minallah. Kita urusannya dengan Allah. Puasa itu hablum minallah. Haji itu hablum minallah. Tapi kemudian ada fikih muamalah. Tata cara, tata aturan hubungan antar sesama manusia. Hablum minan nas. Yang akan kita bahas pada pertemuan muamalah ini adalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Masalah transaksi jual beli dan yang semacamnya. Di dalam Islam itu mengatur tata cara jual beli, mengatur tata cara pinjam meminjam, mengatur tata cara sewa menyewa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sebagai umat Islam dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, ya harus sesuai kaidah-kaidah muamalah. Karena kalau tidak sesuai, maka bisa jadi perdagangannya, jual belinya tidak sah. Bisa jadi utang piutangnya tidak sah. Bisa jadi sewa menyewanya tidak sah. Karena ada kategori atau kaidah yang tidak boleh ketika bermuamalah itu adalah taman ghadir. Tanya itu tadlis, ma-nya itu, m-nya itu maisir, itu nggak boleh. Tadlis nggak boleh, maisir nggak boleh. Najasi n-nya, ghoror itu tidak boleh. Kemudian zulm atau zolim, ada unsur zolim dalam transaksi itu tidak dibolehkan. Kemudian ada riba, ketika ada unsur riba di dalam transaksi tidak dibolehkan. Kemudian R berikutnya riswah. Ketika terjadi riswah. Riswah itu suap, ya. Di dalam transaksi tidak dibolehkan. Kita akan bahas itu pada pertemuan ke-10. Apa itu tadlis? Apa itu maisir? Kita akan bahas di situ. Kemudian ya. Ada yang mau tanya? Lanjut dulu. Kemudian pertemuan ketiga atau ke-11 kita akan membahas tentang teori kepemilikan, ya. Teori kepemilikan di dalam Islam. Islam tadi saya sebutkan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Apa saja ada tatanya, tata aturannya, tata caranya, hukum-hukumnya. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan kepemilikan. Sehingga implikasi dari atau tujuan dari
kita mempelajari kepemilikan ini agar manusia itu di dalam mencari nafkah, mencari harta benda itu mengetahui batasan-batasan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh dilakukan. Sehingga di dalam mencari nafkah dan mencari harta benda tidak menghalalkan berbagai macam cara. Itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya yang berkaitan dengan aturan kita sebagai seorang muslim.